Mengenal tokoh pendiri Hamas Syekh Ahmad Yasin. Meskipun mengalami disabilitas, pendiri Hamas ini tidak gentar untuk terus berjuang, mengupayakan kemerdekaan Palestina. Syekh Ahmad Yasin merupakan tokoh kunci di balik berdirinya Harakah Muqawamah Islamiyah Hamas. Muhammad Said Mursi dalam buku Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, mengungkapkan, pemilik nama lengkap Ahmad Ismail Yasin itu lahir pada 1938. Ada pula yang menyebut lahir. Sosok ini lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1937. Namun, dalam paspornya tercantum tanggal 1 Januari tahun 1929. Dan, Syekh Ahmad Yasin sendiri pernah mengaku bahwa dirinya lahir pada 1938. Ayahnya bernama Abdullah Yasin. Ia menjadi anak yatim ketika berusia 3 tahun. Ia memiliki 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Dia dan seluruh keluarganya melarikan diri ke Gaza dan menetap di Kam al-Sati setelah desa tempat kelahirannya dicaplok tentara Israel selama Perang Arab-Israel pada 1948. Syekh Ahmad Yasin datang ke Gaza sebagai seorang pengungsi. Menginjak usia 12 tahun. Ia mengalami kelumpuhan total setelah bermain bulat dengan kawannya, Abdullah Al-Khatib. Lehernya sempat diplester selama 45 hari. Namun, ia harus mengalami kelumpuhan seumur hidup. Sejak kecil Syekh Ahmad Yasin berjiwa bijak, sabar, dan tabah. Ia tak menceritakan kalau tubuhnya mengalami luka seperti itu karena ulah temannya, Al-Khatib. Semua itu dilakukannya semata-mata karena tak ingin hubungan persaudaraan antara keluarganya dan keluarga teman yang telah melukainya itu retak. Ia hanya mengaku terluka ketika sedang bermain lompat katak di sekolahnya. Meski kondisi fisiknya tak seperti orang normal karena lumpuh, semangat belajarnya sangat tinggi. Ia sebenarnya diterima sekolah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Namun, kondisi kesehatannya yang memburuk membuatnya terpaksa harus belajar di rumah. Ia adalah seorang kutu buku. Minatnya pada ilmu filsafat, agama, politik, sosiologi, dan ekonomi membuatnya menjadi seorang tokoh. Masyarakat Gaza pun menjulukinya sebagai salah seorang pembicara atau orator terbaik di jalur Gaza. Syekh Ahmad Yasin pun dipercaya untuk menyampaikan khutbah pekanan setelah salat Jumat. Sebagai seorang orator yang hebat, ceramahnya seakan mampu menyihir dan membuat masyarakat di Gaza terpana. Tak heran jika setiap kali tampil berpidato atau berceramah, massa menyemut mengelilinginya. Karir pertamanya adalah menjadi guru bahasa Arab di sekolah dasar di Rimal, Gaza. Awalnya, kepala sekolah SD itu, Muhammad Al-Sawa, tak yakin Ahmad Yasin bisa diterima para siswa untuk mengajar karena kondisi fisiknya. Namun, secara mengejutkan, ia justru mampu menarik perhatian para siswa karena cara mengajarnya yang luar biasa. Mengajar murid-muridnya dengan hati dan keikhlasan membuatnya menjadi guru idola. Aktivitasnya di dunia politik dimulai dengan bergabung menjadi anggota Ikhwanul Muslimin cabang Palestina. Pada 1987, bersama Abdul Aziz Al-Rantisi, Syekh Ahmad Yasin mendirikan sebuah organisasi bernama Hamas, yang dikenal sebagai sayap Ikhwanul Muslimin di Palestina. Ia pun menjadi tokoh yang disayangi umat dan ditakuti lawan. Pejuang tangguh, semangat perjuangan dan jihad fisabilillah yang digelorakan Syekh Ahmad Yasin memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perjuangan rakyat Palestina untuk merebut haknya dari cengkeraman Israel. Lewat organisasi dan gerakan Hamas yang didirikannya, ia mampu mendirikan sejumlah lembaga penting di tanah Palestina. Menurut Said Mursi, Hamas yang didirikan Syekh Ahmad Yasin disambut dukungan umat Islam di Palestina, khususnya di kawasan Gaza. Betapa tidak, Hamas yang dituding pemerintah Amerika Serikat AS sebagai gerakan teroris, justru kehadirannya memberi berkah bagi warga Palestina. Hamas telah mendirikan rumah sakit, membangun sistem pendidikan lewat sekolah-sekolah yang didirikannya, dan mendirikan lembaga zakat, lembaga perdamaian untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warga, serta lembaga sosial lainnya. Sebagai seorang pejuang Islam yang tangguh, Syekh Ahmad Yasin tak pernah mengenal istilah takut. Ia berani mempertaruhkan nyawanya untuk membela agama Allah SWT. Pada 1983, Syekh Ahmad Yasin ditangkap pasukan Israel.
Ia dijebloskan ke dalam jeruji besi dengan tuduhan kepemilikan senjata ilegal, sebuah fitnah dan tuduhan yang mengada-ada. Selain itu, ia juga dituding menghasut masyarakat untuk mengusir Yahudi. Tak cukup dengan dua sangkaan itu, Syekh Ahmad Yasin pun dijebloskan ke penjara karena jabatannya sebagai pemimpin Hamas. Tak tanggung-tanggung, Syekh Ahmad Yasin pun dihukum penjara oleh Israel selama 13 tahun. Untunglah, berkat pertolongan Allah SWT, ia dibebaskan pada 1985 dalam sebuah pertukaran tawanan antara Israel dan Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina (PLO). 4 tahun kemudian, Zionis Israel kembali memenjarakan Syekh Ahmad Yasin. Selama berada dalam penjara, ia kerap diperlakukan secara sangat keji. Meski dalam keadaan lumpuh, tentara Israel selalu menyiksanya. Semua siksaan keji itu diterimanya dengan penuh ketabahan. Syekh Ahmad Yasin rela mengalami semua siksaan dan penderitaan itu demi membela agama Islam dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari cengkeraman penjajah Israel. Papar Said Mursi. Pada 1991, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan militer Israel. 6 tahun kemudian, Syekh Ahmad Yasin dibebaskan dari penjara. Ia dibebaskan dalam sebuah pertukaran tahanan antara pemerintah Israel dan kelompok Hamas. Israel membebaskannya dari hukuman seumur hidup dengan syarat Hamas membebaskan 2 anggota Mossad yang berupaya membunuh tokoh Hamas di Yordania, Khalid Mashal. Begitu tiba di jalur Gaza, umat Islam menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Ia tak hanya menjadi pahlawan bagi rakyat Palestina, tapi juga pahlawan bagi agamanya. Syekh Ahmad Yasin juga dikenal sebagai sosok yang tegas. Ia tak mau berkompromi dengan ketidakadilan. Demi membela tanah suci ketiga bagi umat Islam, ia dengan berani menolak semua kesepakatan dan perundingan damai antara Israel dan Palestina. Syekh Ahmad Yasin hafal benar bahwa perundingan damai itu hanya akan merugikan umat Islam dan rakyat Palestina. Keberanian dan ketokohannya membuat pemerintah Amerika Serikat (AS) sekutu Israel takut. AS pun menyebut dan mengelompokkan Hamas yang dipimpin Syekh Ahmad Yasin sebagai kelompok teroris. Amerika menganggap perjuangan Hamas di Palestina melawan penjajah Israel sebagai sebuah kejahatan. Papar Said Mursi dalam bukunya. Upaya dan usaha untuk membunuh sang tokoh muslim itu terus dilakukan Israel. Hingga akhirnya, pada tanggal 22 Maret tahun 2004, tentara Zionis Israel membunuh Syekh Ahmad Yasin dengan cara yang sangat sadis dan keji. Hari itu, Syekh Ahmad Yasin baru saja selesai salat subuh di Masjid Al-Mujama' Al-Islami yang didirikannya di kota Gaza. Ketika keluar dari masjid, pasukan Israel melepaskan 3 roket. Salah satunya mengenai tubuh sang mujahid. Ia pun gugur sebagai syuhada bersama 9 orang Palestina. Dunia pun beramai-ramai mengecam aksi brutal dan sadis yang dilakukan pasukan Zionis Israel itu. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB saat itu, Kofi Annan, mengutuk keras pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap tokoh Hamas tersebut.